Iya, Nah, benar. sekarang orang yang sudah mantan, masa kita mau mengatur-ngatur kehidupannya? Ada. Sore-sore nyantai begini kayaknya. Wih, bro. Halo, Bro. Waduh. Aduh, Sore-sore ngopi. sore ngopi sambil kita Ini bukan kopi sih, bro. Apa nih? Oh, red velvet ini. Oh. Ini gua. Itu apa? Oh, teh. Lemon tea. Oke. Gimana nih? Kita sore-sore gini kan nih, kita mau bikin YouTube nih. Channel kita nih. Konten pertama. Konten pertama, betul. Konten pertama. Betul, konten pertama kita ini. Mau ngobrolin apa kira-kira? Mau ngobrolin apa nih? Kayaknya lebih asik tuh yang viral dulu tuh. Yang viral. Kayaknya tuh Rusia menginvasi Ukraina kayaknya tuh. Wah, boleh. Mantep ya. Boleh. Gitu. Kalau menurut lo nih pandangannya ya, siapa sih yang salah? Gitu. Wah, konten pertama. Berat ya. Topiknya Berat sekali emang. berat. Wah. Berat banget teman-teman. Oke. Aduh, siapa yang salah? Susah sebenarnya kalau mau bilang siapa yang salah. Semua jelas-jelas salah sih. Semua Kalau menurut salah. gue ya, semuanya salah. Bagaimanapun juga kalau perang itu dua negara atau lebih terlibat perang, itu semuanya pasti salah. Nggak ada benernya sama sekali. Betul. Karena di situ ada kemanusiaan yang harus dijaga ya. Iya, pasti akan berdampak semua. Betul. Perekonomian hancur, korban di mana-mana. Betul. Belum lagi efeknya ke sana sini, Betul. ya. Traumatik ya Iya, terhadap masyarakat gitu ya. masyarakat. Dan juga sekarang di era yang sudah saling terhubung, pasti antara satu negara dengan negara yang lain pasti juga akan merasakan dampak Betul. dari perang itu juga. Dengar-dengar Rusia itu dia pemasok gas terbesar di Eropa ya. Gitu. Oh iya. Ya, kalau misalnya perang ini berkepanjangan, ya akan ada orang Eropa yang kedinginan di musim dingin. Nah, Betul, betul sekali. Nah, itu. Apalagi pemasok pertamanya adalah Jerman ya, gitu. Yang dimana dia sangat tidak setuju bahwa Rusia itu tidak menginvasi Ukraina ya. Iya. Nah, untuk baru-baru ini nih berita yang lagi viral nih ya kan ya di Kompas di mana ya kan ya di web bahwa presiden kita Republik Indonesia Mau berangkat betul ke sana untuk berangkat mendamaikan. ke Jepang. Ya, Ke Jepang. ya, untuk mendamaikan. Ke Oh Jepang. enggak. Ke Ukraina mungkin ya, Oh. Rusia. Yakin mau berangkat? Iya, karena kan banyak ya. Mungkin teman-teman bisa cari di YouTube atau di berita, di media-media. Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo sudah berangkat naik pesawat Republik Indonesia untuk menenangkan antara Ukraina dan Rusia karena Indonesia merupakan tuan rumah G20 gitu. Apakah bisa atau gimana ya Mas ya? Kira-kira. Ya, bukannya bilang nggak bisa ya, tapi Terlalu berat mungkin ya. ya Indonesia posisinya di mana? Gitu. Kalau misalnya mau mendamaikan, kayaknya sih bukan pada tempatnya untuk itu, gitu Betul, kan? betul. Tapi kalau misalnya Indonesia mau menjadi suatu mediator, tentunya itu sangat bisa. Mediator untuk mendukung segala upaya untuk terjadinya perdamaian. Tapi kalau untuk mau mendamaikan, ya tunggu dulu. Mereka juga pasti orang Rusia juga, Anda siapa? Ukraina Betul. juga, loh apa? Walaupun kita memang sedang memangku kursi presidensi G20. Betul. Gitu kan. Sebagai tuan rumah ya yang baik ya kepada tamu-tamunya gitu. Iya, ya mau nggak mau pasti kita semua keseret juga. Betul. Gitu. Indonesia apalagi, pasti kan antara blok barat dengan blok timur pasti akan tarik-menarik ya. Betul. Tarik-menarik supaya Indonesia mau mendukung salah satu. Benar sekali. Gitu. Nah, Indonesia harus bisa bersikap netral. Apalagi kan Indonesia kan merupakan kalau di PBB dia harus sebagai penetral dan negara yang dimana di tengah-tengah ya tidak memihak salah satu pihak gitu loh. Benar banget. Kalau di PBB sebenarnya Indonesia itu memiliki posisi netral. Artinya kan sebagai negara non-blok dulunya kan memang ingin menjadi alternatif dari dua blok yang sedang berseteru itu, Betul. bertikai. Bertikai. Jadi
netralitas itu yang diharapkan sih bisa lebih berperan banyak gitu ya. Tapi sebenarnya zaman sekarang agak susah sih bro kalau misalnya kita mau netral banget ya. Iya sih, ya pasti kan politiknya juga ada lah di situ. Pasti. Ya. Apalagi kan kita nih pasti kan ekonomi kan berdampak juga nih, ya kan antara Rusia dan Ukraina. Nah kita bermain juga itu selain kita sebagai presidensi, ya kan G20 ini sebagai tuan rumah yang baik dan sebagai penengah antara kedua negara ini ya, yang sebenarnya didorong juga sama Joe Biden gitu, karena Indonesia harus turun tangan gitu. Nah kita juga harus bermain supaya berhati-hati antara ekonomi kita nih gitu. Itu menurut. Nah kalau ngomongin ekonomi agak ribet nih, karena kan ekonomi sekarang itu kan saling terhubung. Betul. Nah kita jangan sampai kelihatan jadi pro yang sana dan mengabaikan yang sini. Benar. Kalau misalnya nih kita mau pro ke barat ya, otomatis akan ada konsekuensi juga dari negara-negara timur itu. Benar. Kita mau pro ke Rusia, pasti dari barat juga kita akan. Iya. Tidak ibaratnya juga. Leher kita akan ditarik. Iya. Lu mau ngapain? Karena kita berada di tengah-tengah nih. Iya. Nah, artinya begini, bahwa karena kita punya kebutuhan juga dari si perekonomian terhadap negara-negara barat, otomatis kepentingan kita itu akan menjadi penjara buat mereka gitu. Kalau misalnya lo nggak ngikutin mau gua, kalau misalnya lo begitu, ntar gua giniin lo. Nah, gitu. Pasti akan ada pengaruh-pengaruh itu. Jadi memang mesti hati-hati di situ sih. Tapi kalau memang ingin menjadi mediator, ingin memberikan solusi sih boleh-boleh aja. Atau memang Pak Jokowi ke sana niatnya mau mengundang? Iya. Atau gimana? Niatnya kan karena kan Presiden Amerika kan bahwa Rusia itu tidak boleh datang ke Indonesia gitu. Kan tetapi Indonesia sebagai tuan rumah bersikap netral nih, memberikan semua undangannya. Seperti itu sih. Makanya cara satu-satunya adalah Presiden Jokowi datang ke Rusia atau Ukraina sebagai mediator antara kedua negara ini. Ya mudah-mudahan kita berharapnya berhasil ya, gitu ya. Ya walaupun sulit juga gitu, karena kan ini kan ujung-ujungnya adalah timur dan barat gitu yang saling berseteru gitu. Mungkin terlalu berat nih, kita lebih baik minum dulu untuk relax gitu loh. Kita relax dulu. Relax dulu ya teman-teman. Kita konten pertama berat banget ini, bener-bener. Mumpung masih hangat. Iya. Nah. Seperti itu. Jadi pendapatnya gimana tuh kalau Mas mengenai kunjungan Pak Jokowi? Betul. Ya bagus-bagus aja sih. Tentunya kita mendukung lah upaya-upaya untuk bisa terjadi perdamaian. Karena dampak dari perang ini, sebelumnya kita juga udah kena pandemi, ekonomi berdampak, kehidupan masyarakat juga berdampak, hidup juga mulai susah sekarang kan, harga-harga mulai naik. Pekerjaan juga sudah sulit ya. Cari kerja susah kan Betul sekarang. sekali. Benar-benar perjuangan yang pekerja pencari rupiah tuh luar biasa. Ditambah lagi dengan permasalahan perang Ukraina-Rusia ini tidak ada penyelesaian, maka ya gue sih khawatirnya akan ada resesi global. Dan bisa jadi Indonesia ikut terseret di dalamnya gitu. Iya, betul. Itu. Nah, jangan sampai di era yang teknologi kita sudah maju, tapi kita masih belum menemukan cara-cara beradab untuk bisa menyelesaikan konflik seperti Benar. ini kan perang ini kan sebenarnya terjadinya kan karena masing-masing pihak mempertahankan ego. Betul. Rusia ya punya kepentingan militer, keamanan. Apalagi bekas pecahan dari Uni Soviet. Ya. Takut kalau misalnya nanti ada apa-apa, daerah-daerah buffer itu kan diambil ke wilayah Uni Eropa atau bahkan jadi anggota NATO. Sewaktu-waktu ada serangan dari NATO, nah Rusia kewalahan untuk menghadapinya. Itu ketakutan itu sebenarnya dihadapi oleh Rusia. Dari pihak Ukraina sendiri, mereka memiliki kepentingan dari sisi ekonomi. Mereka melihat bahwa di wilayah Eropa Barat, di wilayah Barat, ekonominya lebih maju. Mereka lebih sejahtera. Jadi ketika terjadi referendum, orang-orang Ukraina itu melihat bahwa di Barat itu rumput lebih hijau. Iya.
Jadi mereka pingin ekonominya masuk ke Barat. Iya. Nah, dari sisi Barat apa? Barat mereka ingin mengamankan supply chain. Benar. Terutama untuk pangan. Iya. Dan sumber juga daya yang lain. Sumber daya alam ya, Iya, mineral betul. dan sebagainya. Karena kan Barat juga setahu saya kekurangan nih sumber daya alam, makanya dia memanfaatkan yang ada di Eropa Timur juga, termasuk Rusia. Iya. Apalagi Rusia pemasok gas terbesar ya kan, yang Iya. tadi balik lagi gitu. Itu. Ya memang zaman sekarang ngapain sih ya ribut-ribut gitu ya, perang-perang. Kita kan satu dengan yang lain, satu negara dengan negara yang lain itu kan saling membutuhkan. Betul. Gitu. Jadi Benar. ngapain kita harus berkonflik berperang? Kalau misalnya ekonomi Rusia runtuh juga pasti banyak juga yang merasakan dampaknya, baik masyarakat Rusia ataupun orang-orang lain di Benar. negara-negara di sekitarnya maupun yang lain. Benar. Di Asia atau mungkin di Afrika juga gitu. Nah, terkait ekonomi nih, kan Rusia ini banyak kena ban dari Inggris, dari Amerika, beberapa properti yang ada di di Rusia, Amerika misalnya seperti MCD mencabut gitu loh, dan lain-lain gitu, sampai si Rusia ini bikin sendiri restoran yang hampir sama gitu loh. Diganti namanya. Iya, mengganti dan tidak boleh pokoknya terkena denda dan lain hal gitu. Ya kalau menurut gue sih udah kelebihan ya, udah kelewatan. Sampai segitunya harus di-ban. Lalu kemudian karya-karya seni juga harus di-ban. Iya. Pengusaha juga uangnya juga tanda kutip di-ban atau dirampok ya, iya, gitu. Benar. Ya udah nggak sehat sih kalau caranya kayak gini. Jadi memang keraguan-raguan untuk berkonflik secara senjata dibales secara ekonomi, betul. yang terlalu malah jadinya lebih nggak manusiawi. Kalau Betul. orang berperang tembak-tembakan mati seketika gitu. Iya. Tapi kalau misalnya Dampaknya panjang nih. Iya, perekonomiannya kena, ya kan. Waduh, orang ngapain nggak bisa makan? Mati tuh pelan-pelan, Iya. malah lebih menderita sebenarnya, gitu. Kalau perang senjata udah dikuasai ya udah, udah Benar. kalah ya udah, gitu kan. Benar. Tapi kalau ekonomi ini kalau nggak selesai, Benar. itu malah lebih berat daripada perang senjata. Benar sih. Ya apalagi salah satunya pengusaha sepak bola Chelsea, Roman Abramovich, ya kan? Nah itu juga gue rasa aneh gitu ya sampai segitunya gitu. Iya, Buat sangat apa gitu wah, kan? Sekarang sampai Apa urusannya dia sama konflik ini? iya. Dan tanda kutip ya, agak melebar sedikit karena pada saat itu Presiden FIFA juga ya, politik itu tidak boleh dicampur adukan oleh sepak bola. Gitu. Nah, kenapa sekarang dicampur adukan nih? Seperti itu. Itu menarik tuh. Ya memang kalau ini tuh Rusia itu ibaratnya tuh seorang mantan suami dan Ukraina ini sebagai mantan istri atau mantan pacar lah gitu. Ya, si Rusia ini si cowoknya, terus si Ukraina ini ceweknya. Baik. Nah, Eropa itu adalah cowok lain yang selingkuhannya atau mau yang mau deketin? Udah putus. Oh, udah putus. Udah putus kan semenjak tembok Berlin runtuh, Uni Soviet bubar kan. Udah putus hubungan. Iya, Ya kan? Betul sekali. Udah terpecah. Nah, udah putus itu hubungan perpacaran ataupun hubungan suami istri. Iya. Ya kan? Itu ya kan? Udah cerai lah ibaratnya gitu. Nah, Barat ini tentunya dengan segala ketampanannya si cowok Barat ini ya kan, dengan gemilau perekonomian, gemilau entertainmentnya, ya itu merupakan daya tarik yang kuat buat si Ukraina ini. Sebagai wanita Ibaratkan sebagai wanita. Iya, benar. Nah sekarang orang yang sudah mantan, masa kita mau mengatur-ngatur kehidupannya? Benar. Aneh kan? Benar, sangat aneh. Kalau misalnya dia mau punya suami lain, mau punya pacar lain ya silakan aja gitu kan. Kenapa terus jadi cemburu dan jadinya malah apa ya kayak menggunakan kekerasan gitu kan, jatuhnya kan kayak gitu senjata. Nah sialnya lagi dari Barat juga sama gitu loh, merengek-rengeknya juga luar biasa sampai segala apa ibaratnya tuh kalau udah ngambek ya udah gitu, semuanya udah pokoknya keinginan gua harus terpenuhi. Betul. Gitu. Pada saat itu juga ya, dia Gitu. tidak mau tahu apa yang akan imbasnya terjadi gitu ya kan? Iya. Gitu. Secara perlahan ya. Gitu. Ya. Nah, kalau kayak gini ya sama-sama kekanak-kanakan sih sebenarnya. Bagaimanapun juga kan Ukraina itu kan negara yang independen ya, udah merdeka.
mereka berhak dong memutuskan negaranya mau dibawa kemana. Betul. Ya, jadi Rusia ya sebagai mantan Kekasih dan kekasih ya, mantan pacar gitu, ya harus rela gitu. Bukannya mau menggait Ukraina kembali ke pangkuan, tapi dengan cara-cara yang intimidatif gitu. Dan bukan hanya intimidatif, tapi emang benar-benar melakukan kekerasan. Iya. Ya otomatis siapa sih orang yang mau balikan kayak gitu? Iya, betul. Sekarang lu aja deh, kalau misalnya lu digaplokin sama istri atau pacar lu gitu kan, mau balikan nggak? Ya enggak ya. Enggak, pastilah. Siapa yang mau? Iya. Gitu kan. Nah itu. Yang terpenting dalam Ukraina dan Rusia ini, kalau jika Rusia pengen mengembalikan Ukraina dalam segi Uni Soviet, dia harus memberikan apa yang dia punya, seperti itu. Dia masih bersahabat dan lain-lain ya, seperti itu ya mungkin ya. Ya memang disinilah kesalahannya. Rusia sendiri terlalu memaksakan kehendak. Gitu. Nah, Ukraina sendiri juga sama. Pokoknya gue mau masuk ke Uni Eropa gimana pun caranya. Dia nggak ngelihat nih bahwa, oh iya, mantan pacar gue sakit hati nih. Gitu. Betul. Harusnya permainannya bisa lebih cantik lah. Iya. Gitu ya, lebih cantik. Ya mungkin mereka ada kumpul-kumpul bersama. Gimana kalau gini gitu kan? Dengan persetujuan bersama ya, seperti kan? Gitu. Lebih mengutamakan diplomasi. Rusia punya seperti ini kelebihannya, Eropa punya seperti ini, Eropa Barat ya, punya kelebihan seperti ini. Gimana caranya nih bisa menjembatani semua ini? Rusia juga bisa merasa keamanannya tidak diutik-utik, tapi bersedia melindungi Ukraina juga, dan Ukraina juga sih dari sisi ekonominya juga bisa berkembang seperti itu, tanpa harus membuat satu dengan yang lainnya sakit hati. Dan Eropa sendiri juga jadi nggak mengalami sakit, karena kalau pasokan gas itu dicabut, mereka bisa membeku, membeku ya, gelap gulita, tidak ada listrik dan lain-lain. Nah itu seperti itu. Balik lagi teman-teman, ini adalah channel OGZ yang artinya adalah opini Gen Z, seperti kita dan kalian semua yang nonton video ini. Jadi teman-teman juga boleh beropini, ya kan ya? Oh boleh banget. Boleh banget. Jadi bisa komen di bawah gitu loh. Kayak misalkan siapa sih yang salah gitu. Terus kenapa sih? Oh ternyata ada suatu wilayah dan lain sebagainya. Teman-teman bisa beropini. Itu hanya sebatas opini kita ya, Mas. Betul. Ya seperti itu. Kita nggak bermaksud untuk menyaingi para pakar yang di bidang. Iya. Di bidang apa? Yang lebih berpengalaman, yang lebih tahu. Di bidang masalah per-Ukrainaan dan perusiaan ini. Iya, perperangan dan lain-lain, persenjataan, ekonomi dan lain-lain. Tapi ini adalah opini kita gitu loh. Sebenarnya kita juga pengen bersuara gitu ya. Betul apa banget. Sih masalah Ukraina dan Rusia? Kenapa? Karena background kita ya secara ekonomi gitu ya, makanya. Iya, betul. Secara ekonomi kita pengen tahu gitu loh. Oh, ternyata gini, imbasnya terlalu panjang gitu ya terhadap kedua negara ini gitu loh. Nyeruput dulu. Karena topiknya terlalu berat di channel pertama kita ini. Ini adalah video pertama kita. Kita akan membuat video-video seperti ini tentang opini. Betul, Mas? Betul. Iya, yang lagi viral ataupun misalkan apalagi tentang ekonomi ya. Tapi kita tidak terlalu membahas lebih dalam ekonominya karena mungkin banyak pakar yang lebih ahli gitu ya. Ya, selain banyak pakar yang lebih ahli, kalau misalnya ekonomi terlalu dalam juga nanti jatuhnya boring. Iya, betul. Ya kan, karena nanti kita bahas indikator makro, ya kan, rumus-rumus, ya. Mending yang jangan yang terlalu berat lah. Betul. Gitu. Ya makanya ini adalah video pertama kami. Yang kemudian nanti akan kita buat selanjutnya. Mungkin teman-teman ada request. Ya kan? Kalau ada request boleh ya, kalian sampaikan aja di kolom komentar mau membahas mengenai topik apa gitu yang kira-kira menarik. Iya. Nanti kita akan coba untuk diskusikan, kita obrolin di sini. Benar sekali. Mungkin seperti itu, Mas. Kita undur diri kepada teman-teman. Oke. Terima kasih buat yang udah menonton video ini. Jangan lupa ya untuk di-subscribe, di-like, di-share juga ke teman-teman sobat semua. Di komen juga ya. Oh ya, komen juga. See you.